Kalau kita lihat kota-kota besar di Indonesia, pemandangannya hampir sama. Jalanan penuh motor, mobil, dan di pinggirnya ada pedagang kaki lima, warung tenda, bahkan jasa tukang tambal ban. Semua itu bagian dari roda ekonomi, tapi tidak semuanya resmi diatur pemerintah. Nah, sektor inilah yang disebut ekonomi informal. Mereka sering dipandang sebelah mata, tapi justru menopang sebagian besar masyarakat kita. Halo semuanya, saya Galang. Saya akan menjelaskan tentang definisi, pandangan umum ahli, serta ciri-ciri dari sektor informal. Halo, aku Baiti. Di sini aku akan menjelaskan hubungan formal dan informal serta konsepnya. Halo, saya Tika Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan sejarah sektor informal dan dampak positif dan negatifnya. Halo semuanya, saya Safira. Saya akan menjelaskan keterkaitan desa dan juga kota dengan sektor informal. Halo semuanya, saya Salsa akan menjelaskan potensi sektor informal bagi pembangunan di Indonesia. Ekonomi formal adalah usaha atau kegiatan ekonomi yang telah mendapat proteksi atau pelindungan dari pemerintah. Contohnya ada pabrik, perusahaan, dan bank. Sebaliknya, jika ekonomi informal adalah usaha atau kegiatan ekonomi yang tidak mendapat izin dari pemerintah. Contohnya ada pedagang kaki lima, usaha rumahan, dan tukang ojek. Menurut Castellan Portes, ekonomi informal adalah aktivitas penghasil pendapatan ekonomi yang tidak diatur secara resmi oleh pemerintah. Ada 3 tujuannya, yaitu yang pertama, produk subsistensi untuk bertahan hidup. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi biaya tenaga kerja. Yang ketiga ada akumulasi modal lewat jaringan kekerabatan. Ada 9 ciri utama dari sektor informal. Yang pertama, tidak terorganisir. Yang kedua, tidak punya izin. Yang ketiga, teknologinya yang sederhana. Yang keempat, lokasinya fleksibel. Yang kelima, mudah berpindah usaha. Yang keenam, skalanya yang kecil. Yang ketujuh, ada modal minim. Yang kedelapan, berbasis pengalaman kerja. Dan yang terakhir, ada modal biasanya dari tabungan pribadi atau pinjaman keluarga. Jadi, sektor ini memang gesit tapi rentan. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya sektor yang formal dan informal saling membutuhkan. Perusahaan formal sering memanfaatkan jasa informal. Contohnya, perusahaan besar memakai jasa transportasi, ojek ataupun angkot. Ataupun mempekerjakan buruh lepas harian karena lebih murah. Dengan cara ini, biaya produksi bisa ditekan. Konsep sektor informal sendiri muncul sejak tahun 1970-an ketika banyak ekonom melihat adanya kegiatan yang tidak tercatat tapi nyata, pekerjanya tidak mempunyai kontrak, upah tidak menentu, dan parahnya lagi tidak dilindungi jaminan sosial, tapi mereka tetap bekerja dan jumlahnya besar sekali. Data di Indonesia tahun 2019, 72 pekerja non-pertanian ada di sektor informal. Bayangkan, lebih dari separuh pekerja di negara ini hidup dari sektor yang tidak resmi. Itu artinya, tanpa sektor informal, banyak orang akan menganggur dan keberadaannya sangat vital. Menurut sejarah, sektor informal bukanlah hal baru. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara berkembang punya masalah tenaga kerja berlebih. Tahun 1994, Lewis menjelaskan bahwa tenaga kerja berlebih dari desa pindah ke kota. Tahun 1970-an, Haris dan Todoro menjelaskan bahwa urbanisasi membuat sektor informal jadi ruang tunggu bagi pekerja sebelum dapat kerja formal. Lalu, Kate Hurt tahun 1973 di Ghana mempopulerkan istilah sektor informal. Sejak itulah, istilah ini digunakan di seluruh dunia. Kalau kita lihat hubungan desa dan juga kota, sebenarnya sektor informal itu lahir dari keterbatasan lapangan kerja formal. Lewis menjelaskan bahwa banyaknya tenaga kerja di desa membuat orang-orang memutuskan untuk pindah ke kota agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Haris Todoro juga menambahkan bahwa migrasi desa ke kota membuat sektor informal menjadi ruang tunggu atau tempat bekerja sementara sebelum masuk ke sektor formal. Di kota-kota besar di Indonesia, contohnya seperti Jakarta dan Surabaya, sektor informal itu tumbuh sangat subur. Bentuknya beragam, mulai dari pedagang kaki lima, pedagang keliling, pemulung, hingga usaha rumahan. Faktor pendorongnya ada 3. Yang pertama yaitu minimnya lapangan kerja di desa, lalu yang kedua adalah derasnya
urbanisasi, dan yang terakhir peluang pasar di kota itu jauh lebih besar. Tapi masalah legalitas dan juga perlindungan itu merupakan PR yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah. Sekarang, mari kita lihat dampak positifnya. Sektor informal menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, menyumbang pada PDB, melatih keterampilan bagi masyarakat yang kurang berpendidikan. Tapi sisi negatifnya juga jelas, kota jadi semrawut, trotoar dipakai untuk jalanan, kemacetan meningkat, dan kebersihan terganggu. Jadi, tantangan kita adalah mengelola sektor informal ini agar manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Meski penuh tantangan, sektor informal punya potensi yang besar. Dari sisi internal, memang ada hambatan seperti banyaknya pesaing, akses kredit yang terbatas, dan tidak ada pembinaan dalam usaha. Dari sisi eksternalnya, masalah ada pada modal yang lemah, manajemen yang sederhana, komoditas yang terbatas, serta kualitas SDM yang rendah. Tapi di sisi lain, sektor informal justru menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Di Indonesia, hampir 50% tenaga kerja perkotaan bekerja di sektor informal. Banyak wanita ikut bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Dan banyak juga pendatang desa yang menggantungkan hidup pada pekerjaan informal. Teknologi yang dipakai sederhana, tapi justru membuat mereka fleksibel. Sektor informal juga bisa mendukung industrialisasi. Jadi, meski tantangannya besar, sektor ini punya potensi luar biasa untuk pembangunan ekonomi nasional. Ekonomi informal adalah denyut nadi kota. Mereka yang sering luput dari perhatian namun tetap berkontribusi bagi ekonomi bangsa. Formal dan informal sejatinya saling melengkapi. Karena mereka, roda ekonomi Indonesia tetap berputar. Jadi, sektor informal bukan sekedar aktivitas kecil yang tidak resmi. Ia adalah penyelamat banyak keluarga, penyerap tenaga kerja, sekaligus bagian penting dari ekonomi Indonesia. Tantangannya memang besar, tapi potensinya jauh lebih besar. Tugas kita adalah memberi perhatian, perlindungan, dan ruang bagi mereka agar bisa terus berkembang.